Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eva Kuswandari, guru pengampu Teknik Komputer Jaringan kelas 12. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang administrasi infrastruktur jaringan, yaitu memahami proxy server. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi dari proxy server yang berada di Debian 8 menggunakan VirtualBox tentunya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara instalasi dan konfigurasi dari proxy server, kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita mulai melihat dari videonya. Di sini saya menggunakan Debian, yaitu modnya menggunakan GUI. Terserah kalian ya, kalian bisa menggunakan boleh CLI, boleh GUI ya, sesuai sama keinginan kalian sendiri. Nah, kalau sudah kalian masuk sebagai username kalian, kemudian setelah itu masukkan password kalian ya. Jangan sampai passwordnya kalian lupa. Kalau sudah, ini saya masuk sebagai super user, kemudian baru login. Setelah itu baru kalian menuliskan perintah yaitu nano spasi /etc/network/interfaces. Nah, gunanya di sini adalah untuk melihat identitas dari NIC yang kita punya. Nah, saya di sini setting ITH0-nya menggunakan inet static, kemudian addressnya saya menggunakan 192.168.20.1. Netmasknya udah otomatis 255.255.255.0, networknya 20.0, gateway-nya 20.1, broadcast-nya menggunakan 20.255. Kemudian saya tuliskan di situ DNS name servernya 20.1, kemudian DNS name search-nya itu adalah sesuai ketika kalian instalasi. Ketika instalasi kalian bisa menuliskan di situ sesuai dengan alamat domainnya. Sudah, kalian bisa Ctrl C kemudian pilih yes atau ya. Nah, setelah itu baru kita ke langkah berikutnya. Setelah kita mengatur IP kita coba cek apakah tadi IP yang kita atur atau kita setting tadi sudah benar atau belum. Nah, kita menggunakan if config, kemudian kita cek ITH0-nya sudah benar belum tadi 20.1. Nah, ternyata di situ ada 20.1 sudah benar. Kemudian kita coba cek untuk ping 192.168.20.1. Nah, di situ kalian bisa lihat yaitu sudah TTL ya. Jadi sudah ada koneksi karena kita ngeping punyanya sendiri, yaitu ngeping si Debian-nya sendiri, IP Debian-nya sendiri. Oke, kemudian setelah itu saya ke konfigurasi IP di Windows-nya atau di kliennya. Saya menggunakan VirtualBox di sini, kemudian klik Properties, kemudian setelah itu baru nanti pengaturan di IPv4. Oke, setelah itu kita ke IPv4 ya, kita sesuai sama pengaturannya saja ya. Karena tadi diklik di properties, kemudian kita atur untuk di VirtualBox-nya atau di kliennya kita menggunakan IP, kita pakai kelas yang sama saja. Di sini saya aturnya menggunakan 20.2. Kemudian gateway-nya saya mengarah atau mengadopsi ke server saya tadi, yaitu yang ada di Debian. Kemudian setelah itu baru kita oke. Setelah kita oke, kita akan mencoba uji konektivitas antara Debian atau server kita dengan klien atau pada Windows kita. Nah, kita tuliskan di situ ping menggunakan kesesuaian NIC-nya, ping kemudian ke 20.2. Berarti saya dari server ngeping ke kliennya. Dari itu satu poin saya rasa sudah jelas dan cukup mudah. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 1. Jadi kelas 10 ya. Kemudian setelah itu saya buka di CMD pada Windows-nya atau kliennya. Saya menggunakan ping ke 20.1. Berarti artinya di sini saya ping ke server. Jadi menguji konektivitas antara dari klien ke server ya. Nah, sudah menggunakan TTL. Kalau 2.2 kan memang itu adalah IP yang dipunyai dari kliennya atau IP dari Windows-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke langkah selanjutnya,
yaitu instalasi dari proxy itu sendiri. Nah, sebelum kita ke instalasinya, nanti bisa saya cek terlebih dahulu. Di situ kan menggunakan perintah apt-get install. Seperti kalian lihat di situ ya, apt-get install Squid 3. Nah, kalau sudah kalian tuliskan seperti ini, kalian bisa menekan tombol enter ya. Jadi setelah di ini kemudian kalian pilih dengan enter. Kalau di situ sudah ada no upgrade, kemudian install, kemungkinan besar di situ adalah sudah terinstall dari layanan tersebut, sehingga saya akan meremove daripada layanan yang sudah tadi diinstal, yaitu Squid 3 dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, ini menggunakan apt-get remove Squid 3. Setiap meremove sesuatu kita sesuaikan sama instalasinya tadi. Kemudian setelah itu muncul Y atau N, kita pilih Y. Kemudian kita tunggu sampai selesai terlebih dahulu. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai prosesnya untuk removean ya. Untuk removean tadi kita tunggu dulu sampai selesai, baru nanti setelah di remove kita akan coba untuk install kembali dari layanan Squid tadi. Nah, kenapa saya di Debian itu, karena di proxy itu yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan Squid ya, menggunakan Squid ini. Oke, kita tunggu sampai benar-benar sudah ke remove dulu, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Menunggu terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lakukan instalasi ini di rumah, bisa menggunakan PC atau bisa menggunakan laptop ya, kalau ada yang punya laptop. Kemudian memakainya adalah ISO di Debian-nya, Debian 8 itu ada 3 CD. Oke. Kemudian setelah selesai baru kita melakukan proses yaitu diinstalasi. Jadi kalau setiap instalasi kita menggunakan perintah apt-get install Squid 3. Misalnya kita mau install layanan yang lainnya lagi, ya kita harus menggunakan layanan yang sesuai. Kemudian kalau ada perintah seperti ini, DVD binary 2, berarti kita diminta untuk memasukkan DVD yang kedua. Nah, baru kita ke berhenti, kemudian baru kita masukkan DVD yang kedua. Setelah itu tekan enter. Nah, oke ya. Di situ kita masukkan DVD 2-nya sampai benar-benar kita tahu bahwa di situ ada tanda checklist untuk di Debian DVD 2-nya. Kemudian kita enter tadi, nunggu. Oke. Nunggu sampai prosesnya selesai, baru nanti kita lanjutkan ke konfigurasi dari Debian-nya. Nah, kita tunggu dulu untuk di instalasinya, tunggu dulu proses. Jadi ketika proses instalasi seperti ini, kalau misalnya kalian mengalami kendala, bisa ditanyakan ke guru pengampu, atau misalnya unable, berarti mungkin ada CD yang belum dimasukkan atau dimasukkan ke dalam virtualnya ya. Kemudian setelah itu kalian bisa ketikkan di situ nano spasi / etc / squid / ya. Kalau squid3.conf kita coba dulu ya, kita enterkan di situ kalau misalnya ada salah. Oke ya, kemudian kita dan tadi nano spasi / etc / squid3/squid.conf. Seperti ini ya tadi di squid.conf-nya. Kemudian kita akan mulai mencari kata, karena di sini itu isinya banyak sekali. Karena isinya banyak sekali pada squid.conf ini, jadi kita akan mencari. Nah, saya lebarkan dulu ini tampilannya biar kalian lebih kelihatan lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa hubungi ke saya atau ke guru pengampu yang lainnya. Nah, setelah itu baru kita cek satu persatu, nanti kita cari kata per katanya menggunakan Ctrl+V.
Nah, Ctrl W kemudian kita cari yang pertama, yaitu menggunakan http underscore port 3128. Ini sudah pasti kalian ketikkan itu, kemudian nanti akan mencari. Nah, di sini saya sudah setting ya http port 3128 transparan. Di belakangnya kalian tambahkan transparan ya. Di belakangnya kalian tambahkan transparan, kemudian di bagian depannya itu tanda pagarnya kalian silahkan hilangkan. Sebenarnya catch mgr, catch mem, kemudian visible itu juga berada di bawah-bawah juga ada. Nah, tapi ini saya juga sekaligus menuliskan di sini. Kalian bisa ketikkan di sini catch mgr-nya admin at domain kalian tadi. Kemudian catch memory kan kalian bisa isi dengan 20 MB, nggak ada masalah. Ya. Kemudian visible hostname-nya yaitu menggunakan domain kalian tadi. Karena saya menggunakan domain sekolah.sjh.id, berarti saya tuliskan di situ sekolah.sjh.id gitu ya. Jadi di situ tanda pagarnya silahkan kalian hilangkan ya. Jadi memberikan akses ya, memberikan akses. Oke, itu adalah di http portnya. Kemudian sekarang kita cari yang kedua, yaitu catch underscore ya, catch-nya cache ya, salah nulis ini tadi ya. Oke, cache kemudian underscore mgr, kemudian kita cari mgr mana ya. Nah, di sini kalian bisa tuliskan catch mgr-nya menggunakan di webmaster, itu kalian bisa menggunakan tadi, diganti menggunakan admin tadi juga bisa, kemudian tanda pagarnya dihilangkan. Sebenarnya yang di atas tadi sudah cukup mewakili, tapi kalau untuk lebih memastikan lagi kalian juga bisa mengganti di sini. Jadi bisa mengganti di sini, kemudian catch mgr-nya webmasternya diganti tadi gitu ya, menggunakan admin at domain kalian tadi. Nah, itu untuk di catch mgr ini. Oke, kita tunggu dulu. Agak lama ini loadingnya ya. Oke, webmasternya kita ganti menggunakan, bisa menggunakan domainnya ya sekolah.sjh.id atau menggunakan tadi admin at sekolah.sjh.id. Oke, setelah itu baru nanti kita akan cari yang tahapan selanjutnya tadi ya. Setelah catch mgr tadi apa, yaitu ada catch mem ya kalau nggak salah ya tadi ya. Oke, setelah itu baru kita cari yang kedua. Oke, kita Ctrl W lagi, kemudian diminta menggunakan visible hostname di sini. Berarti mencari visible hostname, kita cari dulu untuk di visible hostname-nya. Nah, oke, kita cari visible hostname-nya. Untuk visible hostname-nya juga sama ya tadi ya, masih dituliskan tentang domainnya, yaitu menggunakan sekolah.sjh.id. Kalian bisa bebas menggunakan domainnya. Kalian bisa menggunakan nama kalian, misalnya bkasimo.net atau yang lainnya. Contohnya itu hanya sebuah contoh dari domainnya. Nanti kalian bebas menggunakan domainnya apa. Atau kalau misalnya ketika UPK kalian sudah ditentukan nanti domainnya menggunakan apa gitu. Ya, tadi ya mencari visible tadi, kemudian setelah itu kita cari dulu ya. Nah, disitu di bawah automatically detect the system hostname, kita tuliskan visible underscore hostname spasi domain kita. Seperti tadi yang di atas tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk satu persatu biar nggak jadi satu tadi, di http 3128 port 3128 kita bisa menggantinya di sini. Masih sama juga, kita tanda pagarnya dihilangkan ya, karena untuk memberikan akses. Nah, kemudian visible hostname-nya juga bisa menggunakan Debian itu untuk di kalian ketika masuk ya atau login. Kemudian kalian cari catch mem. Oke. Oke, di sini saya mencari catch dir UVS
spasi slash full squid. Nah di sini itu fungsinya untuk ya itu tadi cache memori tadi. Nah memorinya kalian bisa ganti di situ. Yang 256 kalian bisa ganti 20 tadi seperti yang settingan tadi. Nah yang tadi yang di atas, nah itu kelanjutannya yang dari sini. Kalau misalnya kalian mau ganti yang di atas nggak apa-apa, kalau mau ini sini juga nggak apa-apa. Jadi di sini juga dihilangkan untuk di tanda pagarnya. Kemudian setelah itu kita cari lagi. Oke ya, kita cari lagi untuk catch meme. Oke, kita catch meme. Tadi ini sudah ditulis dari awal tadi 20 MB. Oke ya. Kemudian ke tahapan yang selanjutnya. Kalian harus perhatikan dari langkah per langkah atau apa namanya? Step by stepnya, karena ketika nanti kalian kalian oh ya, kalian ada yang kelewatkan satu, pasti nanti konfigurasinya tidak benar. Nah ini kan saat ini baru di konfigurasi, jadi nanti kalau misalnya konfigurasinya belum benar, bisa jadi ketika nanti pengujian akan mengalami kendala, kita akan kesulitan untuk mencari troubleshootingnya. Makanya kenapa anak-anak diminta untuk lebih berhati-hati dalam menuliskan konfigurasi dari setiap layanan-layanan yang ada pada server. Nah, kenapa? Jadi kita harus membutuhkan ketelitian, kejelian dan sebagainya untuk menuliskan kata per kata, huruf per huruf. Bahkan ada huruf per huruf itu juga juga ada yang salah gitu ya kalau kita menuliskan hurufnya. Apalagi kalau yang paling sensitif itu berada di DNS ya, titik koma aja dia juga akan ngedetek kalian salah atau tidaknya. Oke, setelah catch meme, nah kita catch meme tadi ya, kita cari dulu. Kalau misalnya kalian masih bingung mau cari catch meme-nya di mana, memori ya. Jadi kalau misalnya kalian masih sulit untuk mencari di mana catch meme-nya yang harus diganti, kalian bisa tambahkan hanya cukup di bawahnya HTTP port 3128 transparan. Sudah itu aja, saya rasa di situ sudah cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang puas dengan pembacaan dari catch meme, kalian bisa lihat di sini. Kemudian 256-nya saya ganti menjadi 20 ya. Jadi tergantung sama kalian mau pakai yang mana. Yang jelas ketika nanti di bawahnya HTTP port 3128 tadi sebenarnya sudah aman. Kemudian setelah itu di catch MGR ya, catch manajernya. Jadi di situ saya tuliskan admin@sekolah.sch.id yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa dari sekolah.sch.id itu saya ambil dari nama domain saya. Jadi ketika nanti domain kalian juga menggunakan nama kalian .net atau yang lainnya, kalian juga bisa menyesuaikan, jangan sampai sama seperti contohnya ya. Jadi kadang anak-anak itu ketika membuka sebuah tutorial atau misalnya membaca dari sebuah job sheet itu lupa, dia lupa mengatur apa domain saya tadi, apa dan lain sebagainya. Ternyata yang dimasukkan adalah sesuai yang ada ini job sheet. Berarti ini job sheet yang diminta adalah misalnya nama sama nama .net misalnya, atau misalnya memang harus menggunakan sekolah.sch.id misalnya seperti itu. Jadi menyesuaikan saja, dan kalian harus benar-benar ingat untuk konfigurasi tahap per tahap yang ada di sini. Nah, kemudian di situ saya mencari dari ACL Connect ya, menggunakan ACL Connect. Kemudian setelah itu, nah di situ ada HTTP Access Deny. Berarti untuk mengizinkan atau memberikan izin pada saat pengaksesan HTTP denial itu adalah memberikan akses ya untuk penggunanya atau usernya untuk mengakses. Nah, di sini kalian cek menggunakan ACL Connect. Nah, di bawahnya kalian tuliskan seperti script di bawah ini, menggunakan ACL URL DST domain, kemudian URL regex, kemudian menggunakan HTTP access deny key. Setelah itu menggunakan dari HTTP access allow line
ke LAN-nya, jadi mengikuti di LAN-nya, sama allow all, berarti semuanya bisa mengakses. Kemudian setelah itu ACL LAN SRC, LAN search ya, RC LAN search. Kemudian kalau misalnya sudah, silahkan kalian save, tentunya menggunakan Ctrl X, kemudian pilih dengan Y. Nah, setelah terkonfigurasi, jadi kalau misalnya kita mengkonfigurasikan sesuatu, langkah demi langkah, tahap per tahap memang harus sangat diperhatikan. Nah, setelah itu kita klik di nano spasi /etc /squid /domain. Ternyata di situ kan ada misalnya apa ya? Misalnya ini alamat atau situs yang akan di blok misalnya gitu ya. W-nya kurang satu, maaf. Terus kita klik lagi, misalnya ada kaskus.co.id. Misalnya kalian juga bisa menggunakan selain yang ada di sini. Biasanya kita menyesuaikan dengan contoh soalnya atau dari guru pengampunya mintanya apa yang akan di blog. Misalnya di situ ada detik.com. Kemudian setelah itu ada www.detik.com. Atau misalnya kalian ingin memblokir sebuah situs, yaitu situs facebook.com atau misalnya youtube.com, google.com dan lain sebagainya. Kalian bisa blok alamatnya di sini, sehingga nanti ketika orang yang tidak diberikan izin atau akses, dia tidak akan bisa untuk mengakses alamat-alamat atau dengan kata kunci yang sudah kata yang kita blok tadi. Ya, misalnya di situ ada youtube.com, kemudian ada www.youtube.com, jadi menggunakan www.youtube.com. Nah, kalau misalnya masih ada something error di sini, kita coba pakai yang lainnya. Nah, di sini misalnya saya nanti akan keluar, kemudian kita pilih masuk langsung ke blognya saja. Kita tunggu dulu untuk di prosesnya ya. Kalau misalnya anak-anak lebih banyak paham lagi, misalnya Bu tidak menggunakan sesuai dengan perintah Ibu tapi saya tetap jalan gitu misalnya, itu ya nggak apa, yang penting tujuan kita adalah memblokir dari situs atau memblokir dari alamat website yang sudah kita tentukan tadi. Nah, misalnya di sini saya tuliskan dengan nano cd ya. Kalau misalnya tidak cd berarti menggunakan etc. Tadinya saya mau masuk ke suite-nya, tapi saya tuliskan saja di sini nano spasi /etc, kemudian /squid /domain. Kita coba tuliskan lagi ya di situ ya. Jadi kalau misalnya belum bisa, anak-anak jangan menyerah. Jadi harus mau coba, namanya juga kita instalasi. Dari instalasi saja belum tentu kalian bisa berhasil, padahal kelihatannya mudah gitu ya. Kemudian untuk konfigurasi, misalnya konfigurasi walaupun kalian sudah mempunyai note, sudah mempunyai catatan khusus buat kalian sendiri, tapi ternyata juga masih ada yang salah. Karena apa? Karena mungkin kita kurang teliti, mungkin juga karena ada yang terlewatkan ketika kita konfigurasi, sehingga menyebabkan ketika konfigurasi tidak benar. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita coba dulu, misalnya ternyata menggunakan nano spasi /etc squid 3 /squid /domain, ternyata tidak bisa. Nanti saya akan mencoba masuk ke blognya langsung. Nah, tujuannya adalah apa? Jadi di sini untuk mencari troubleshootingnya. Jadi anak-anak nanti setiap pelayanan server itu tidak hanya diminta untuk instalasi, konfigurasi, kemudian pengujian. Nah, tapi kalian juga harus paham bagaimana troubleshooting
dari pekerjaan atau praktikum yang sudah kalian kerjakan. Instalasi, misalnya mengalami kendala. Berarti harus cari tahu kendala saya di sini. Oh, solusi saya begini. Sepertinya begini. Jadi kita harus cari tahu troubleshootingnya. Berikut juga dengan konfigurasinya juga sama. Konfigurasinya juga kita dari tahap per tahap. Tahap per tahap sudah benar, kemudian kita sudah merasa benar. Saya nggak mau tanya-tanya sama teman, sama bu guru, saya sudah bisa ini. Ternyata ketika pengujian nggak bisa. Nah, itu kalian juga harus tahu cara troubleshooting dari layanan yang sudah kalian buat tadi, yaitu untuk diinstalasi, konfigurasi sama pengujian. Nah, yang saya bahas itu karena ini ya, beda lagi kalau misalnya kalian setting sebuah jaringan LAN juga sama ya, harus dicari tahu kenapa kok komputer satu dengan komputer yang lainnya misalnya tidak connect, misalnya seperti itu. Jadi kita cari satu-satu. Nah, untuk meminimalisir daripada permasalahan yang ada, berarti seharusnya kita menuliskannya dengan baik, dengan konfigurasi yang baik. Nah, saya di sini kan menggunakan GUI ya. Mungkin kalau misalnya terlalu berat, kalian masih bisa menggunakan CLI. Nah, di sini saya menggunakan Nano Block. Kemudian setelah itu baru saya tuliskan lagi di situ. Saya hanya mencoba ya. Jadi kalian biar tahu bedanya ketika nanti saya masukkan blok di sini sama blok di situ itu gimana gitu ya. Kemudian setelah itu setiap konfigurasi apapun kalian kalau sudah selesai harus di restart menggunakan service layanan restart. Jadi layanannya apapun, jadi disesuaikan. Kalau layanan kalian menggunakan PHP 5, PHP admin atau apa aja dan lain sebagainya, kalian juga harus sesuaikan dengan dengan layanan yang sudah kalian install tadi atau dengan konfigurasi tadi. Sini misalnya menggunakan service Squid 3 restart ya. Kemudian kalian enter, kemudian akan ada prosesnya. Nah, konfigurasi untuk di Debian-nya sudah selesai ya. Jadi konfigurasinya tadi kan ada 2, jadi saya mau konfigurasi IP yang ada pada klien atau yang ada Windows-nya, kemudian setelah itu ada yang pada Debian ya, yang ada pada Debian-nya ya. Jadi setelah selesai baru nanti kita melanjutkan ke pengujian, tapi di video berikutnya. Nah, di sini kalau sudah di Squid restart kemudian akan muncul lagi TKJ lagi sesuai sama user kalian tadi masuk di situ. Nah, sampai di sini dulu untuk instalasi dan konfigurasi Debian. Cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang instalasi dan konfigurasi proxy server. Tugas kalian adalah menuliskan perintah apa saja yang ada pada tayangan tadi. Jadi tentang instalasi dan konfigurasi proxy server pada Debian 8. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya di pengujian proxy server, masih juga di Debian, tentunya masih di YouTube channel SMK Bhinneka Karya Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.